Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi proyek manajemen notifikasi siswanya ya. Kali ini kita akan setup database. Oke, konsepnya seperti apa? Seperti biasa kita kerangkan konsepnya dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman, setup database itu apa sih? Jadi sebenarnya gini, aplikasi kita di web server itu akan butuh sebuah eh, sistem untuk menyimpan data-datanya gitu ya, data user, data siswa, data kelas gitu, dan itu ditaruh di sebuah server gitu ya. Nah, di server ini bentuknya sebenarnya server ini definisinya adalah sebuah aplikasi ya. Nah, kita akan menggunakan MySQL di mana di dalamnya nanti ada database yang kita sebut aja MNS atau singkatan dari manajemen notifikasi siswa. Intinya adalah kalau nanti aplikasi kita butuh menambah data kelas gitu, dia akan menyimpannya atau memanggilnya di MySQL. Jadi nggak disimpan di aplikasi ini sendiri, maksudnya dalam bentuk file dan lain-lain. Tapi dia akan memanggil fungsi atau mengakses fungsi yang ada di server MySQL. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi kita bedakan bahwa di sini kita akan bangun aplikasi, tapi untuk menyimpan datanya kita butuh database. Oke, sekarang kita cek ya, apa sih manfaatnya database ini? Oke, yang pertama, database itu dia bisa menyimpan data secara terstruktur. Maksudnya begini, terstruktur itu misalkan data siswa itu dikelompokkan, gitu ya. Data kelas dikelompokkan, data bulan dikelompokkan, data penjualan dikelompokkan. Nah, itu semua disimpan di database. Tujuannya adalah data-data yang terstruktur, yang homogen, itu bisa tersimpan di sana. Yang kedua, database itu juga ngebantu untuk eh, mengelompokkan data tadi, selain lebih terstruktur ya. Misalkan tadi, oh ini data siswa, data kelas, data penjualan, data guru, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa melihat bahwa database ini akan memudahkan kita mengelompokkan datanya. Ya tadi, data siswa Ahmad, Andi, dan lain-lain itu akan jadi satu tabel gitu, satu satu file atau satu kumpulan data gitu. Data kelas juga itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 pagi, kelas 4 siang itu semua juga di sebuah data. Kemudian yang ketiga, database itu juga udah ngebantu kita untuk menghubungkan. Jadi antar kelompok data. Contoh, data siswa itu kan dia punya kelas kan ya, data kelas. Nah, di data kelas mungkin ada gurunya. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan semua informasi si siswa itu. Misalkan gini, ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahirnya, ada kelasnya, ada gurunya gitu. Kenapa? Karena kan kelas dan guru pasti satu relasi ya, satu hubungan gitu ya. Maksudnya satu kumpulan data. Kelas A, kelas 1 misalkan gurunya Bu Ani, kelas B gurunya Pak Budi gitu ya. Nah, itu artinya kita akan nyambungkan. Nah, cara menyambungkannya itu ada konsep primary key dan foreign key. Nanti kita pelajarin bareng-bareng ya. Dan intinya adalah primary key itu adalah data yang digunakan sebagai referensi untuk sebuah kumpulan data. Misalkan nama siswa atau biasanya nomor induk siswa atau NIS gitu ya. Kemudian kalau kelas mungkin kita ada kode kelas. Misalkan 1 angka tahun 2020 misalkan gitu. 2 2020 artinya kelas 1 tahun 2020 dan seterusnya. Nah, ini semua disebut primary key. Tapi kalau kita sudah menyambungkan hubungan antar data, kita kenal dengan foreign key. Foreign key itu adalah data di misalkan di kelas diambil di data siswa. Jadi di data siswa itu ada nomor induk siswa, nama siswa sama kode kelasnya. Jadi kalau kode kelasnya tadi 1 2020 maka di data kelasnya juga ada 1 2020. Itu disebut dengan foreign key. Artinya informasi kunci di tempat lain dipakai oleh kita. Nah, yang terakhir mungkin apa sih manfaatnya? Manfaatnya begini, karena database ini sudah siap gitu dengan MySQL, contohnya sebenarnya ada banyak database gitu ya. Contoh yang ini juga database-nya yang structure SQL gitu ya. Nah, ini kita sudah ada, jadi kita nggak perlu bangun lagi. Jadi kalau kita sebagai developer, ini sangat-sangat akan membantu memudahkan kita. Oke, dari sini kita sudah eee, bahas ya tentang konsepnya, sekarang kita prakteknya. Gimana sih prakteknya? Jadi teman-teman, sekarang praktek kita adalah bagaimana kita membuat database-nya dulu. Jadi
di database server itu bisa berdiri beberapa database gitu ya. Artinya bisa database tentang penggajian, database tentang guru, database tentang program kerja, database itu bisa di sana. Nah, kita akan bikin sebuah database di sana. Itu database MNS tadi. Nah, tujuannya apa? Karena kita ingin mengelompokkan bahwa informasinya di sana. Mungkin gitu ya. Nah, kita coba aja. Oke. Nah, sebelum itu dipastikan database servernya nyala gitu ya. Database servernya nyala, biar teman-teman akan mudah untuk mengaksesnya. Kemudian yang kedua, saya akan ngajarin tips ringan untuk bagaimana bisa mengcoding dengan cepat. Jadi saya biasanya begini. Oh ya, ini saya pastikan bahwa servernya nyala ya. Ini ada file MySQL. Nanti teman-teman bisa install dulu atau mengcopy dari server engine sebelumnya itu dengan PHP MySQL-nya sehingga bisa ketahuan database kayak apa. Kemudian saya biasa begini. Kalau saya nggak tahu gitu ya, saya biasanya langsung Google aja misalkan PHP MySQL create gitu ya. Bagaimana meng-create database gitu. Nah, ini akan cepat gitu ya. Nah, saya akan langsung klik misalkan di ini W3 School ini dan langsung dapat code-nya. Oh, ternyata ini loh server, password, gini 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 dan simpel aja langsung di copy. Seperti itu. Saya copy, saya paste di sini. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman harus tahu standarnya dan di sini saya biasanya pakai root dan passwordnya kosong gitu ya. Dan kedua, saya akan meng-create. Nah, ini bagian ini adalah bagaimana kita menghubungkan aplikasi dengan server. Jadi kalau teman-teman nanya bagaimana membangun panahnya ini, jadi di code-nya di sini. Saya akan MySQL gini, connection ini. Ya, saya akan definisikan servernya, usernya, passwordnya. Karena sudah definisikan di atas, ini akan terhubung. Kemudian saya langsung bisa perintahkan. Jadi saya akan kirim, tolong dibuatkan database di server gitu. Nah, caranya dengan create database. Nah, ini saya ganti dengan nama databasenya MNS gitu ya. Nah, kalau sudah sukses, saya perintahkan ke server dengan konsep query. Query itu jadi kayak komen atau perintah gitu ya. Gitu, create database ini. Nah, kalau dia sukses, dia akan sukses. Kalau nggak, dia akan error. Kita simpan ya. Ini dengan cara kita masukin namanya setup database, setup db. Oke. Nah, kalau sudah ini kita akan tes. Jadi kita akan masuk ke sini, tapi kita akan setup db. Oke, ini sudah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, cara memastikannya gimana? Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan nih database-nya. Dan ini masih kosong. Ini kalau saya klik begini, nah ini tabelnya masih kosong. Di berikutnya kita akan belajar gimana membuat tabel ini ya. Ada bahasanya lagi. Nanti kita sama-sama belajar di sana. Itu aja dari saya, bagaimana men-setup database, kemudian juga bagaimana membuat database baru di server MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.